dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dosen Sistem Informasi UISI, kepada pemateri webinar dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya dalam acara webinar kali ini. Yang terhormat Bapak Yogantara Setia Dermawan, Eskom MDisproses MGT MCI, selaku Kepala Prodi Sistem Informasi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Sistem Informasi, dan saya hormati kepada pemateri webinar Data Science yaitu Kak Faisal Kafi Alam dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada webinar hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifda Najwan Akila, mahasiswi Sistem Informasi Angkatan ke-7 tahun 2021, yang akan memandu acara webinar Data Science Sistem Informasi UISI kali ini sebagai MC. Sebelum menginjak acara yang pertama, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, kedua sesi foto bersama, dan ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, maka dari itu untuk mengawali webinar ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu sesi foto bersama. Kepada teman-teman yang sudah hadir, harap menyalakan kameranya dan memakai virtual background yang sudah diberikan oleh panitia. Dari teman-teman mungkin bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Barangkali untuk yang cewek memakai hijab terlebih dahulu. Oke, mungkin langsung saja saya hitung 1-3, mungkin dari operator sudah siap ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dan untuk menginjak acara selanjutnya, yakni penyampaian materi dan sesi tanya jawab akan dibantu oleh moderator, yaitu Kak Anggun Yuliana Fazri. Kepada Kak Anggun, dipersilakan. Ya, terima kasih Rifda selaku MC pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anggun Yuliana Fazri, mahasiswi Sistem Informasi UISI, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini.
Yang saya hormati Kak Faisal Kafi Alam, selaku pemateri webinar Data Science. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Sistem Informasi UISI, Bapak Yogantara Setia Darmawan, Eskom Embus Proses MGT MCI. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Sistem Informasi UISI, serta peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya akan menyapa Kak Faisal terlebih dahulu. Selamat pagi Kak Faisal. Pagi, Anggun. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah ya Kak, sehat. Baik, selanjutnya terkait tema yang akan kita diskusikan pada hari ini, yaitu tentang peranan data science dalam dunia digital. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari Kak Faisal. Kak Faisal merupakan sarjana statistik yang berpengalaman 1 tahun lebih di bidang analisis data. Lalu untuk pendidikan, jurusan sains di SMA Negeri 1 Kota Tangerang sejak 2013 sampai 2016, lalu jurusan statistik di Universitas Indonesia 2016 sampai 2020, lalu untuk pengalaman kerja, yang pertama sebagai knowledge elder, yang kedua data analis associate, yang ketiga data analis sebanyak 2 kali, dan yang terakhir ada data analis intern. Untuk pengalaman organisasi, klinik data FMIPA UI 2019 sampai 2020, lalu Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistik Indonesia 2017 sampai 2018, dan yang terakhir Himpunan Mahasiswa Departemen Matematika 2018 sampai 2019. Mungkin itu sekilas CV dari Kak Faisal. Dari Kak Faisal, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Boleh, sudah siap, Anggun. Jika Kak Faisal sudah siap, waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin dibantu panitia untuk share screen materinya. Baik, Kak. Oke. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan cukup baik? Sudah terdengar, Kak Faisal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, saya diberi amanah oleh panitia untuk sedikit berbagi mengenai apa itu data science, seperti apa keseharian seorang praktisi data, dan lain sebagainya. Harapannya teman-teman di sini menjadi sedikit lebih tahu mengenai terkait data science ini. Mohon izin kepada Bapak atau Ibu dosen, saya untuk menyampaikan materi terkait data science ini. Lanjut aja. Nah, jadi kita sedikit berbicara terkait perkembangan industri saat ini. Jadi dimulai dari era revolusi industri pertama, yaitu ditemukannya mesin uap, lalu digunakan dalam proses produksi barang. Penemuan ini penting sekali karena sebelum adanya mesin uap, manusia cuma bisa mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk menggerakkan apapun. Jadi revolusi industri 1.0 ini juga mengubah masyarakat dunia yang tadinya masyarakat agraris di mana mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani menjadi masyarakat industri. Lalu kita masuk ke era industri 2.0 ini, di mana pada era ini mesin uap sudah mulai digantikan oleh mesin listrik sehingga produksi barang pun menjadi semakin lebih cepat. Yaitu pada era ini mobil dan conveyor belt mulai diproduksi
sehingga keterbatasan manusia pada era sebelumnya terbantu berkat adanya mesin listrik ini. Selanjutnya, setelah itu masuk ke era industri 3.0, ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, seperti komputer dan robot. Jadi revolusi 3.0 ini ya, juga memiliki nama lain, yaitu revolusi digital. Revolusi industri ini disebut perubahan karena lahirnya teknologi komputer yang menandakan cikal bakal kemudahan kerja untuk manusia. Nah, sekarang kita masuk ke era revolusi industri 4.0 ini, di mana revolusi ini itu perpaduan kemajuan antara AI, robotik, IoT atau Internet of Things, percetakan 3D, dan lain sebagainya. Dan pada era ini, data yang dihasilkan itu jauh lebih besar dibandingkan era-era sebelumnya. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mengetahui kira-kira data yang banyak ini mau kita apakan. Dan apakah data yang banyak ini dapat memberikan dampak pada kehidupan kita. Oke, lanjut. Nah, terkait definisi data. Apa itu data? Jadi data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan cara pengamatan dan pencarian dari berbagai sumber terkait. Jadi data dapat bersumber dari manapun. Contoh dari data geografi, data kultural, data saintifik, data finansial, data statistikal, dan data meteorologi. Dan data juga dibagi menjadi dua, yaitu ada data terstruktur dan data tidak struktur. Jadi data terstruktur itu sama seperti data-data yang kalian lihat di buku-buku sekolah kalian. Jadi udah antara tabelnya itu sudah rapi, kalian sudah tahu kira-kira variabelnya itu apa dan nilai-nilainya itu apa aja di bawah variabel itu. Namun di era industri 4.0 ini tantangannya itu ada di data yang tidak struktur. Jadi data yang tidak struktur itu maksudnya itu data seperti data Twitter, data gambar, data suara yang tidak jelas, yang belum jelas memiliki variabel-variabel apa saja, sehingga apabila kita menemukan atau kita akan mengolah data tidak terstruktur ini, kita harus mengubahnya menjadi data terstruktur terlebih dahulu. Oke, lanjut. Selanjutnya, apa itu data science? Jadi kalau misalkan kita pecah nih jadi dua kata, itu ada data dan science. Data itu apa? Data itu seperti pembahasan sebelumnya, merujuk pada sekumpulan informasi yang dapat berupa data terstruktur maupun tidak. Dan science itu apa? Science itu merujuk pada ilmu pengetahuan, melakukan penelitian atau research untuk memecahkan suatu masalah. Jadi apabila dikombine ini digabung, data science itu bermakna ilmu yang menggali sebuah insight atau informasi dari data guna untuk memecahkan suatu masalah. Oke. Lanjut. Sedikit konklusinya itu. Jadi data science itu ilmu untuk menggali insight dari sebuah data. Oke, lanjut. Nah, sekarang setelah kita mengetahui definisi data science itu, sekarang pertanyaannya kita muncul. Kenapa kita perlu belajar terkait data science ini? Jadi ini ada sedikit alasan kenapa kita perlu belajar terkait data science ini. Yang pertama itu, data science ini tuh merupakan bahan bakar di era revolusi industri 4.0 ini. 4.0 ini. Jadi mungkin kalian pernah dengar istilah bahwa data itu merupakan the new oil, minyak, bukan minyak yang baru. Jadi di abad ke-21 ini, kekuatan pendorong baru di industri itu adalah merupakan data. Industri membutuhkan data untuk meningkatkan kinerja mereka, membuat bisnis mereka tumbuh, dan memberikan produk yang lebih baik kepada pelanggan mereka. Sebagai contoh, misalkan industri komersil yang ingin memaksimalkan penjualan mereka, jadi mereka untuk melakukannya diperlukan
analisis data yang menyeluruh di balik penjualan tersebut, pemahaman terkait ya pola pembelian kliennya seperti apa dan cara menggunakan saran mereka untuk meningkatkan produk mereka seperti apa. Dan untuk melakukan kesemuanya itu diperlukan ilmu data science ini. Sama halnya seperti ya, perusahaan startup di Indonesia seperti ya, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Mereka juga menggunakan data sebagai basis penentuan kebijakan mereka. Misalkan, apakah kita perlu membuat produk baru lagi atau tidak, mereka melihat peluang tersebut melalui data. Jadi apabila dari data terlihat nih, oh ternyata ada peluang nih, dan mereka mungkin bisa mempertimbangkannya. Ya, sebegitu hebatlah data di era ini. Nah, yang kedua ini terkait problem of demand and supply. Karena permintaan akan data science ini cukup banyak, namun ternyata sumber dayanya itu masih tergolong sedikit. Jadi ya ini merupakan kesempatan bagi kita juga untuk terjun di ranah data science ini sebagai seorang praktisi data. Selanjutnya itu belajar data science ini juga ya merupakan karir yang cukup menguntungkan, karir yang menjanjikan karena lagi-lagi mungkin kalian juga pernah dengar gaji yang ditawarkannya juga terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan posisi yang lain. Dan apalagi di era ini juga di mana data sangat berharga, ada data pasti juga ada ya seorang yang berusaha untuk menggali insight dari sebuah data tersebut kan. Nah itu juga oleh karena itu juga seorang praktisi data juga diperlukan. Selanjutnya data science ini juga ya bisa mengubah dunia. Jadi lagi-lagi terkait penerapan data science ini juga dapat diterapkan di berbagai sektor seperti kesehatan, manufacturing, retail, dan lain sebagainya. Data science ini juga ya mengubah cara orang bekerja, mengubah cara orang berbelanja. Mungkin kalau zaman dulu masih ya belanja ke pasar, tapi sekarang bisa via online, belanja online, dan ya cara mengubah orang belajar juga. Mungkin dulu kita masih terpaku ke perpustakaan, tapi misalkan sekarang kita bisa mengakses ilmu lewat internet, jadi kita juga bisa mengambil ilmu dari berbagai negara lain. Gitu. Itu sebabnya juga data science ya mengubah dunia seperti itu. Dan yang terakhir ini, data science ini menjadi masa depan yang mencerahkan juga, bakal menjadi karir masa depan juga bagi kita. Karena saat ini industri menjadi berbasis data atau data driven tadi. Jadi mereka sebelum mereka mengambil keputusan, mereka pasti akan merujuk pada data dulu. Dan inovasi baru juga dibuat setiap harinya. Karena kebetulan challenge yang mereka hadapi setiap harinya pun juga bisa berbeda-beda. Oleh karena itu ya lagi-lagi diperlukannya ilmu data science ini untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut. Bidang teknologi juga telah menjadi dinamis dengan semakin banyak orang berinteraksi dengan internet. Semakin banyak pula data yang dihasilkan. Nah, industri ini membutuhkan seorang praktisi data untuk membantu mereka membuat keputusan yang lebih cerdas dan menciptakan produk yang lebih baik. So, ya, merupakan pilihan yang tepat bagi kalian untuk mempelajari tentang data science ini. Oke, lanjut. Nah, data science ini itu menyangkut 3 komponen. Jadi kalau misalkan kita breakdown lagi nih terkait apa itu data science itu menyangkut 3 komponen utama. Yang pertama itu terkait computer science atau IT, yang mungkin teman-teman di sini sudah mendapatkan terkait komponen ini melalui mata kuliah yang teman-teman ambil. Jadi di komponen yang ini itu terkait database, terkait data governance, data preprocessing, data validation, dan data infrastruktur. Selanjutnya, komponen berikutnya itu terkait matematika dan statistika. Ini mungkin juga teman-teman dapatkan, tapi jumlahnya tidak banyak. Ya, jadi apabila mungkin teman-teman ingin terjun di bidang ini, teman-teman perlu belajar lagi mengenai terkait statistika atau matematika ini.
komponen ini tuh berisi terkait statistical knowledge, matematik, designing method, dan turning atau fitting the model. Jadi penting juga bagi teman-teman kira-kira mengetahui misalkan alasan dibalik misalkan kayak kenapa pakai median dan lain sebagainya seperti itu. Dan dan komponen ketiga itu yaitu domain knowledge atau business sense. Jadi untuk komponen ini mungkin teman-teman akan dapatkan ketika sudah bekerja atau mengerjakan proyek. Jadi business sense ini akan berkembang seiring dengan berkembangnya teman-teman sebagai seorang praktisi data. Jadi untuk komponen ini seperti mengetahui kira-kira kebutuhan klien seperti apa dan meng-highlight kira-kira kriteria yang penting itu seperti apa, dan penting juga untuk sebagai kita seorang praktisi data yang juga memberikan penjelasan yang jelas terkait technical konsep yang kita bawakan kepada klien tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, mungkin juga teman-teman bertanya-tanya nih, jadi selain data scientist, sebenarnya ada dua lagi pekerjaan lain yang berhubungan dengan data, yaitu ada data engineer dan data analis. Lantas, apa perbedaan di antara ketiganya? Jadi mungkin ini biar lebih mudah penggambarannya. Saya analogikan pakai analogi di sebuah restoran. Jadi ya misalkan nama restoran ini Wisi nih. Jadi kalau terkait data engineer ini, jadi misalkan dalam sebuah restoran Wisi ini, data engineer ini adalah orang-orang yang memilih, menyiapkan dan mengolah bahan-bahan terbaik untuk diberikan kepada chef yang terhebat. Jadi yang milih-milih bahan-bahan makanannya itu si data engineer ini nih. Selain bahan-bahan yang terbaik juga, dan juga bahan-bahan ini tuh harus fresh dan dapat diambil kapan saja oleh para chef. Jadi untuk mendapatkan bahan fresh dan terbaik ini, data engineer ini harus mempunyai koneksi kepada penjual bahan yang terfresh dan terbaik tersebut, dan harus mengatur bagaimana flow pengantaran bahan tersebut sehingga dalam keadaan yang paling fresh. Jadi dalam analogi ini, setiap data engineer ini bertugas sebagai penyedia data yang nantinya akan diberikan kepada data scientist, dan data analis. Jadi data yang diberikan kepada mereka tuh harus sesuai dengan kebutuhan mereka pasti, dan data tersebut tuh harus 100% benar dan bersih. Dan beberapa skill yang perlu dikuasai oleh seorang data engineer tuh yaitu terkait SQL, terkait database juga, data warehouse, data lake, terkait ETL tool juga, extract, transport, load, terus terkait juga pipeline, dan basic-basic pemrograman yang lainnya. Dan lanjut ada data scientist nih. Data scientist ini kalau misalkan dianalogikan itu adalah seorang chef yang berinovasi. Jadi setelah menerima bahan-bahan dari DE, mereka langsung bekerja untuk membuat kira-kira menu-menu terbaik apa yang pantas disajikan kepada si penikmat makanan ini nih. Jadi tugas chef ini tuh adalah membuat inovasi dari setiap bahan yang sudah diterima. Entah bahan itu direbus, atau di oven, diasap, dan lain sebagainya. Jadi semua ide konyol tadi itu harus dilakukan oleh data scientist guna untuk menciptakan sebuah inovasi terbaru. Data scientist ini dalam analogi ini adalah chef dengan semua alat dan ilmu pengetahuan yang dikuasainya, harus membuat inovasi dalam memecahkan masalah yang ada di dalam sebuah restoran. Dan terkadang inovasi tersebut menaikkan revenue restoran tersebut, walaupun juga mungkin ada beberapa kegagalan, tapi tetap berusaha juga untuk mendapatkan yang terbaik. Dan apa sih yang harus dikuasai oleh data scientist ini? Jadi yang dikuasai itu adalah pertama terkait tadi ilmu tentang statistika dan matematika, terkait programmingnya dari algoritma dan bahasa pemrogramannya yang biasa kita menggunakan Python ataupun R, dan juga tools-tools lainnya juga untuk membantu mengolah dan membuat model. Lanjut, ada seorang data analis namanya. Jadi data analis ini tuh
lebih spesifik lagi nih, dia lebih seorang business chef yang berhubungan langsung dengan orang yang akan menikmati makanannya. Jadi chef ini tuh tahu betul nih kira-kira menu-menu apa saja yang sering dipesan, menu-menu yang akhir-akhir ini jarang dipesan, dan lain sebagainya. Chef ini tuh tahu tips dan trik bisnis terbaik untuk meningkatkan penjualan dan memberikan ide kepada data scientist maupun data engineer. Nah, karena chef ini berhubungan langsung dengan bisnis, tentunya mereka paham betul nih kira-kira bagaimana sih permainan pasar dan naik turunnya sebuah penjualan. Chef ini juga ya, secara langsung menggunakan bahan-bahan yang disediakan oleh data engineer tadi sebagai penyedia data untuk diolah menjadi sebuah prototipe makanan yang nantinya juga akan digunakan untuk melakukan eksperimen. Jadi dari analogi ini, data analis itu adalah ya orang yang mencari insight untuk memajukan bisnis dari segi apapun. Mengolah bahan yang diberikan untuk melakukan eksperimen dan menentukan langkah selanjutnya. Dan ya, ada hal-hal yang perlu dikuasai sebagai seorang data analis itu, pertama itu terkait domain bisnis tadi, business sense tadi. Terus terkait database juga SQL, karena tadi kita perlu mengambil data dari database menggunakan SQL. Terkait Excel juga dan tools-tools lain yang berhubungan dengan visualization seperti ya mungkin kalian tahu Tableau, Power BI, Google Data Studio, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, kira-kira keseharian seorang data scientist itu ngapain sih? Jadi yang pertama itu, keseharian sebagai seorang data scientist itu, yang pertama itu adalah menentukan nih, kira-kira apa yang mau dicapai. Jadi kita tuh pengen tahu kira-kira gambaran tentang apa yang perusahaan butuhkan, yang masalah-masalah apa sih yang ada di perusahaan saat ini. Dan kita juga mau coba kira-kira apa sih, bagaimana sih cara penyelesaiannya melalui data. Seperti itu. Setelah kita tahu nih kira-kira masalah bisnis apa yang kita hadapi, sekarang saatnya bagi kita untuk mengumpulkan data. Data yang akan membantu kita dalam memecahkan masalah tersebut. Dan sebelum kita mengumpulkan data tadi, ya sebaiknya better kita tanyakan dulu kepada perusahaan atau mungkin tadi kepada data engineer, kira-kira data yang kita mau itu sudah tersedia di perusahaan atau tidak. Apakah kita perlu melakukan semacam survei atau dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan data, kita coba cek kualitas data tersebut, apakah terdapat error atau missing value. Jadi apakah misalkan kalau terdapat error atau missing value, kita perlu membersihkannya. Kita perlu memastikan ya datanya itu bersih dan bebas dari kesalahan. Ya, ini juga merupakan langkah yang paling penting sih, karena akan mempengaruhi kualitas model yang akan kita buat nanti. Dan juga ya, di proses ini juga termasuk proses yang paling membutuhkan kesabaran dan fokus, karena lumayan lama prosesnya, dan ya hampir sekitar mungkin 70% lah waktu yang akan dihabiskan dari keseluruhan proses ini itu terkait pembersihan data ini. Dan ya biasanya di sini kita pakai tools Python atau R untuk membantu kita membersihkan data ini. Selanjutnya setelah kita mendapatkan data yang cukup baiklah untuk kita proses, selanjutnya kita coba mengeksplor nih kira-kira dari data ini apakah ada insight atau pattern-pattern yang kita temukan. Misalkan kita ya membuat grafik, dan juga misalkan kita mau melihat nih kira-kira apakah ada pattern yang terlihat dari grafik tersebut. Misalkan kita membuat scatter plot atau plot titik antara misalkan variabel iklan dan keuntungan. Ternyata didapatkan bahwa ada kecenderungan apabila kita memasang iklan, keuntungan yang didapatkan cenderung meningkat. Jadi pada tahap ini, ya kita dituntut juga untuk dapat berpikir kreatif dalam mengeksplor data yang kita miliki. Jadi misalkan tadi kita mengecek nih kira-kira apakah ada hubungan antara iklan dengan keuntungan, atau kita misalkan
membandingkan lagi variabel yang lain dengan variabel yang lain, atau misalkan kita mau lihat di kecenderungan, oh ternyata pembeli kita ini lebih banyak misalkan wanita dibanding pria dan lain sebagainya. Dan setelah kita menemukan insight atau pattern-pattern tersebut, langkah selanjutnya ini kita tentu ini kira-kira model apa sih yang cocok dalam mempresentasikan data yang kita punya. Contoh misalkan kalau tadi kita bahas terkait iklan dan keuntungan tadi, kira-kira dibutuhkan berapa iklan guna untuk meningkatkan keuntungan sampai sebesar X%. Misalkan kita menggunakan model regresi seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira butuh berapa iklan supaya keuntungannya naik sekian persen gitu. Dan juga kita mungkin bisa menggunakan model yang lainnya untuk mengetahui misalkan iklan jenis apa yang sebaiknya kita pakai, kapan kita mengeluarkan iklan tersebut, apakah di waktu-waktu yang ya, prime time atau waktu-waktu yang lainnya, jadi kayak dan lain sebagainya seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan insight dari model-model yang kita buat tadi, selanjutnya itu kita mengomunikasikan nih hasil yang kita peroleh kepada stakeholder tadi. Jadi ya, keterampilan komunikasi juga merupakan bagian yang penting bagi seorang praktisi data. Tetapi juga ya, terkadang suka diremehkan. Jadi penting bagi kita juga untuk mulai belajar keterampilan komunikasi ini, karena ya akan menjadi sia-sia insight yang bagus tadi yang kalian peroleh tadi apabila ternyata kalian tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Mungkin takutnya stakeholder tersebut jadi malah mengasumsikan hal yang berbeda dengan apa yang kita asumsikan seperti itu. Oke, lanjut. Dan nih kira-kira boleh lanjut aja. Nah, kira-kira skill apa saja sih yang dibutuhkan seorang data science? Oke, lanjut. Nah, ini masih berhubungan sama 3 komponen yang tadi sih. Yang pertama itu terkait technical skill. Nah, technical skill di sini ini berhubungan sama matematika dan statistika tadi. Jadi kalian perlu tahu misalkan alasan dibalik metode yang kalian gunakan. Misalkan kenapa tadi kalian pakai regresi, misalkan kenapa kalian pakai misalkan clustering, classification, dan lain sebagainya. Kalian perlu tahu alasan dibalik penggunaan model tersebut. Misalkan kayak model tersebut tuh cocoknya untuk data seperti apa, untuk tujuan seperti apa, kira-kira syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi oleh model tersebut. Misalkan kenapa juga kalian menggunakan min untuk menggambarkan data yang kalian miliki, kenapa misalkan kalian menggunakan median atau modus dan lain sebagainya. Jadi kalau technical skill ini tadi berhubungan dengan statistical model, machine learning baik tadi supervised atau maupun unsupervised, terkait eksperimen desain, jadi dan terkait Bayesian inference. Nah selanjutnya ini ada coding skill, boleh lanjut. Nah, coding skill ini mungkin ya berhubungan dengan kemampuan programming. Mungkin teman-teman juga sudah familiar lah skill coding teman-teman ini, nggak perlu dilakukan lah. Jadi ini terkait dengan scripting language yang menggunakan Python ataupun ya menggunakan R terkait database SQL maupun SQL seperti itu. Lanjut, yang selanjutnya ini ada soft skill. Nah, soft skill ini juga hal yang penting juga karena berhubungan dengan seperti apa kalian dapat bekerja sama dengan baik dalam satu tim, skill komunikasi, skill kemampuan manajemen waktu kalian, dan juga apakah kalian dapat menceritakan tadi hasil insight yang kalian dapatkan kepada stakeholder sebagai ya, problem solver, curious terkait data, karena lagi-lagi tadi kita dibutuhkan, kita dituntut untuk kreatif dalam mengeksplor data tersebut. Lanjut. Nah, ini terkait business skill. Mungkin kalau business skill ini ya, terkait dengan juga perusahaan yang akan kalian tempati nanti. Jadi penting juga bagi kalian untuk mengetahui kira-kira bisnis proses di perusahaan kalian nanti itu seperti apa jalannya. Jadi kalian karena kalian tahu, jadi sehingga kalian dapat ya, tepat sasaran apabila memberikan sebuah saran based on data yang kalian miliki. Jadi penting juga untuk mengetahui kira-kira bisnis proses di perusahaan yang akan kalian tempati nanti itu seperti apa. Makanya kalau penting juga bagi kalian apabila kalian ingin melamar ke suatu perusahaan, kalian melakukan research terlebih dahulu terkait
perusahaannya itu apa, bisnisnya itu bergerak di bidang apa, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, kira-kira bidang apa aja sih yang bisa diterapkan oleh data science ini? Nah, ini mungkin salah satu, salah dua, dan salah 6 lainnya ya, terkait penerapan data science di berbagai bidang. Contoh misalkan di e-commerce ini, misalkan data science ini dipakai untuk mengidentifikasi nih kira-kira customer ini termasuk customer yang loyal apa tidak. Misalkan juga mungkin terkadang kalau misalkan kayak kalian pakai Tokopedia atau pakai Shopee, kalian juga suka dapat ini misalkan kayak voucher-voucher. Nah, itu juga sebenarnya penentuan kalian dapat voucher atau tidak itu juga based on data yang dimiliki perusahaan, dan lagi-lagi ya menerapkan data science ini seperti itu. Juga terkait recommendation produk, misalkan kalau kalian tadi search di e-commerce, tiba-tiba kalian disuguhkan dengan riwayat pencarian kalian, misalkan kalian, oh kalian itu cenderungnya kalau nyari misalkan terkait baju, atau misalkan kalian kalau nyari itu cenderung terkait misalkan apa, gadget dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu di e-commerce seperti itu. Pun juga tadi bisa juga terkait analyzing review, jadi kayak bisa juga kita analisis sentimen, misalkan oh review terkait produk ini tuh apakah cenderung dikatakan baik, netral maupun tidak. Terus juga terkait manufacturing ini misalkan ya tadi misalkan maintenance scheduling, atau misalkan terkait improvement proses, misalkan kira-kira apakah ada proses yang bisa diimprove terkait pembuatan barangnya seperti itu. Dan terkait banking misalkan bisa juga untuk mengecek fraud detection, apakah ada data-data mungkin istilahnya kayak data-data bodong seperti itu lah, jadi ada data-data yang palsu seperti itu. Nah, terkait healthcare juga di era sekarang juga nanti penerapannya, misalkan kita bisa tahu kayak misalkan kita bisa tahu nih kira-kira penyakit kita tuh apa, misalkan kayak cuma dari gejala ini atau ini seperti itu. Dan terkait transportation, nah ini juga mungkin sekarang juga udah mulai berkembangkan mobil tanpa supir lah, jadi kayak mobil autopilot seperti itu. Dan untuk terkait finance sendiri, tadi misalkan customer segmentation, kayak misalkan kita pengen tahu nih karakter customer kita tuh seperti apa, misalkan dia itu tadi termasuk loyal atau enggak, atau misalkan ada kecenderungan lain, misalkan oh dia yang suka nabung sekian juta dan sekian seperti itu. Terus juga terkait misalkan terkait forecasting, misalkan kayak kita pengen tahu nih harga saham di kemudian tahun itu seperti apa gitu, menggunakan data-data yang sudah ada. Nah, itu juga bisa menggunakan data science ini seperti itu. Mungkin juga kalau teman-teman ada contoh lain dari penerapan data science di bidang lain, bisa komen juga di kolom chat. Oke, lanjut. Nah, terus kira-kira bagaimana sih memulai karir di bidang data science ini? Jadi pada dasarnya karir sebagai seorang, ya mungkin disebutnya praktisi data ini, dalam hal ini data science itu ya sebenarnya sepanjang hayat. Artinya ya dengan berkembangnya teknologi, kita pun dituntut untuk senantiasa belajar dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi ya poin utama di sini itu sebenarnya ya belajar atau latihan di sini. Jadi yang pertama itu kalian bisa membuat ya mini project lah, atau misalkan mengerjakan data set yang ada di, misalkan contoh kayak di Kaggle, kalian misalkan coba mulai memecahkan masalah yang ada di Kaggle, karena di sini kalau di Kaggle kan kayak ada data setnya gitu kan. Dan juga ketika kalian membuat project ini atau tadi mengerjakan data set ini, bisa ya secara baik kalian mau coba secara individual maupun kalian coba secara kelompok. Terus juga ya di sini find mentor, jadi ya ini sebenarnya bukan mandatory juga, tapi kalau misal ada akan lebih baik karena bisa ya tadi membantu mengarahkan
kalian bisa membantu membimbing kalian juga. Selanjutnya tadi setelah kalian udah membuat project tadi atau tadi kalian coba udah mulai membuat model berdasarkan dataset yang ada di Kaggle. Nah, kalian coba bisa share hasil yang kalian miliki itu, misalkan kalian bisa share di LinkedIn, Medium, dan lain sebagainya. Gunanya apa sih? Nah, itu gunanya itu ya sekali pun juga sebagai personal branding kalian, dan juga harapannya itu kalian bisa mendapatkan feedback sih dari orang-orang yang lebih dulu terjun di bidang data science ini. Dan feedback ini penting banget sih buat menunjang kita sebagai seorang praktisi data gitu di kemudian. Terus juga kalian juga bisa bergabung dengan komunitas data science untuk saling sharing problem yang dihadapi di dunia data science ini. Pun juga ya tadi kalian juga dapat memperluas networking yang kalian miliki. Karena networking di zaman sekarang tuh penting banget sih. Net is worth. Dan ya setelah itu juga, setelah kalian melakukan itu pun juga kalian juga bisa mulai apply job sebagai seorang praktisi data, bisa sebagai seorang data scientist, seorang data analis, seorang data engineer, dan lain sebagainya. Di dalam hal ini juga ya penting banget bagi kalian untuk meningkatkan experience yang kalian miliki. Jadi mengesampingkan dulu terkait urusan uang, karena walaupun perlu juga, cuma kesampingkan dulu karena sejujurnya uang itu juga akan mengikuti apabila ya experience kita, apabila kita mungkin bahasanya sudah diakui oleh masyarakat terkait skill data science yang kita miliki ini. Oke, lanjut. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Kira-kira berapa sih gaji seorang data science? Mungkin teman-teman bisa mendebak-debak. Jadi kalau misalkan berdasarkan laporan tren dan gaji pekerja digital Indonesia tahun 2021 yang disusun nih perusahaan marketplace lowongan pekerjaan Glints. Jadi gaji data scientist di Indonesia ini berkisar antara 10 sampai 20 juta. Wah, ini angka yang cukup fantastis ya, apalagi kalau misalkan kita sebagai seorang fresh graduate ya. Tapi ya lagi-lagi juga gaji ini juga dipengaruhi oleh tadi lagi-lagi skill dan kemampuan yang kita miliki. Kan nggak mungkin juga misalkan kayak kita nggak ada kemampuan apa-apa terkait data science, tiba-tiba kita ujuk-ujuk ngelamar data scientist, pas nego gaji, pas misalkan ngisi gaji yang diharapkan tiba-tiba ngisi 10 juta ya. Maksudnya itu juga perlu research juga lah. Nggak mungkin kayak langsung ujuk-ujuk 10 juta, tapi ya lagi-lagi proses lah. Makanya penting juga bagi kalian, ya kalau misalkan kalian pengen nih misalkan ngajuin ya 10 juta, lagi-lagi ya high pay high risk ya. Jadi kalian juga harus juga kira-kira apa kalian tuh pantas gak sih dibayar situ. Maksudnya apakah skill yang kalian miliki itu sudah cukup membantu perusahaan atau sebanding dengan harga yang kalian tawarkan. Seperti itu sih. Oke, lanjut. Dan nah, gimana sih kira-kira prospek pekerjaan di bidang data ini untuk 10 tahun ke depan? Jadi ini menurut Bapak Menteri BUMN kita saat ini, Bapak Erick Thohir, jadi ada 9 jenis nih pekerjaan yang dibutuhkan di tahun 2030. Antara lain yang pertama data scientist dan analis, yang kedua itu tenaga market research, yang ketiga software dan game developer, yang keempat tenaga analis big data, yang kelima artificial intelligence expert, yang keenam tenaga bioteknologi, yang ketujuh digital content, yang kedelapan digital marketing, yang kesembilan ini terkait blockchain developer. Jadi mungkin kita sebagai seorang praktisi data, kita bisa ngambil yang pertama nih, data science dan analis. Kita juga bisa masuk ke terkait market research, terus juga ya, terkait data analis big data, artificial intelligence expert, biotechnology. Wah, kayaknya ini untuk prospek
pekerjaan di bidang data ini masih cukup menjanjikan karena lagi-lagi selama ada data pasti akan dibutuhkan seorang praktisi data di mana yang membantu masyarakat, membantu perusahaan di dalam menggali sebuah insight dari data tersebut. Oke, lanjut. Ini mungkin sudah di akhir saya. Ya, itu mungkin pemaparan singkat dari saya. Ya, kita juga bisa saling connect nih di LinkedIn apabila kalian punya pertanyaan terkait data science di kemudian hari. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Faisal yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas dan bermanfaat. Jadi bisa saya simpulkan bahwa data science itu merupakan ilmu untuk menggali insight dari sebuah data. Lalu untuk data science juga menyangkut 3 hal tadi sudah dijelaskan, ada computer science atau IT, lalu math and statistics, dan domains atau business knowledge. Untuk skill yang dibutuhkan seorang data science tadi ada 4, technical skills, coding skills, soft skills, dan business skills. Untuk prospek pekerjaan di bidang data science, menurut Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, itu ada 9, di antaranya ada data science dan analisis, lalu tenaga market research, software and game developer, tenaga analis big data, artificial intelligence expert, tenaga bioteknologi, digital content YouTube atau TikTok, digital marketing, dan blockchain developer. Lalu selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa klik raise hand terlebih dahulu atau bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom meeting ini. Baik, sekali lagi mungkin jika ada peserta yang ingin bertanya, bisa langsung klik raise hand atau bisa menuliskan di kolom komentar pada Zoom meeting ini. Oh ya, kalau boleh tahu teman-teman ini angkatan berapa aja nih kisarannya? Saya angkatan 2020, Kak. Berarti 2020 tuh tahun keberapa? 2 ya, apa 3? Sekarang mau ke semester 5. Oh, semester 5 berarti 3 ya, tahun ketiga ya? Iya, mau tahun ketiga. Oh. Ada lagi yang mungkin tahun pertama, kedua, atau mungkin yang keempat yang udah skripsian yang join. Mungkin kalau belum ada yang bertanya, dari panitia sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari Google Form pendaftaran kemarin. Untuk operator bisa dipresentasikan pertanyaannya. Jadi ini ada pertanyaan pertama dari Mbak Dian Anggraini, Universitas Jember. Untuk Mbak Dian, apakah dibacakan sendiri atau saya bantu bacakan? Ya, mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama, bagaimana peran data science yang dapat dilakukan oleh mahasiswa? Untuk Kak Faisal, apakah bisa menjawab dari sekarang? Nah, untuk para data science ini yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, mungkin kalian sebagai mahasiswa bisa ikut seperti kompetisi-kompetisi. Banyak tuh kompetisi terkait data science. Dan juga kalian juga dalam mengasah sekaligus mengasah kemampuan kalian
di bidang data science ini kalian juga dapat tadi seperti tadi kalian bisa bikin mini project, terus juga kalian juga bisa buat tadi kalian coba menyelesaikan problem-problem yang ada di Kaggle. Misalkan kalian kalau di Kaggle kan kadang juga ada history, ada riwayat orang-orang yang udah nge-build model ya. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa kalian sama, karena pun juga kalian belajar, tapi kira-kira kalian juga harus mencoba juga kira-kira hal apa sih yang perlu dibedakan, atau misalkan ternyata kalian misalkan tadi nge-build, kita membangun sebuah model, misalkan kayaknya perlu ini ditambahkan variabel ini sehingga nanti modelnya akan lebih baik. Mungkin itu sih tadi materi 3 ya, terkait bisa join kompetisi, membuat ya mini project, sama tadi coba mulai coba mulai menyelesaikan masalah yang disediakan gitu, kayak tadi di Kaggle contoh seperti itu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari kolom chat ya, Kak. Ini dari Zidni. Izin bertanya, Mas. Saya Ahmad Zidni dari Universitas Jember, mau bertanya. Saya sudah belajar machine learning, Mas, tapi saya pengen menjadi data science. Apakah saya perlu untuk belajar ekonomi dan bisnis ya, Mas? Terima kasih. Bisa langsung dijawab. Oke, mantap buat Sydney. Jadi apakah perlu? Sebenarnya ini depends lagi sama perusahaan yang bakal nanti kalian tempatin lagi. Misalkan apakah perusahaan yang kalian itu bergerak di bidang keuangan, atau misalkan ternyata bergerak di bidang jasa transportasi gitu. Jadi itu terkait domain bisnis ini depend sama pekerjaan yang nanti akan kalian lamar juga gitu, tempat perusahaannya seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan ditanya perlu atau tidak, perlu, tapi mungkin tadi lagi-lagi belum jangan nggak terlalu yang seperti diwajibkan banget sih, karena lagi-lagi untuk domain bisnis ini disesuaikan sama tempat perusahaan kalian, dan juga sebenarnya akan berkembang juga seiring kalian berkarir di perusahaan tersebut sih, seperti itu. Ada lagi yang lain? Oke, selanjutnya ada di kolom chat juga dari Uston. Izin bertanya, Kak, untuk orang awam yang baru memulai belajar IT dan bahasa pemrograman, jika ingin mengarah ke data scientist itu harus memulai dari mana ya, Kak? Start belajarnya. Terima kasih. Oke, jadi untuk start belajar terkait bahasa pemrograman atau IT ini mungkin basicnya ada dua yang mungkin bisa pakai SQL sama Python. Nah, SQL ini fungsinya kan untuk mengambil data dari database, dan Python ini kan untuk terkait processing data dari data tersebut. Karena untuk SQL ini sebenarnya kalau kalian bisa cari juga sih di Google, maksudnya kayak banyak banget sekarang tutorial SQL, jadi cara mulai nge-select datanya seperti apa dan melakukan filter-filter lainnya seperti apa. Jadi dari kalian juga bisa mulai coba lah itu ikuti, atau mungkin ya banyak kok soalnya kayak free tutorial gitu di Google. Contohnya kayak misalkan kalau kalian pernah cek kayak ada nama website-nya kayak Web3 School, terus apalagi ya, dan lain sebagainya sih. Nah, untuk Python sendiri juga ya sama juga dilakukan hal yang sama seperti tadi SQL tadi. Jadi kayak bisa juga mulai coba-coba nih ikut free tutorial, misalkan kayak tadi untuk Python ini kira-kira kalian juga perlu tahu kayak tipe-tipe data yang ada di Python itu seperti apa, kayak cara memanggil variabel seperti apa, dan juga mulai tadi coba-coba latihan masih rujuknya kepada yang tadi website yang tadi, misalkan kita tadi coba mulai latihan cara ngeluarin variabelnya, kayak cara masukin datanya seperti apa, itu sih. Jadi sebenarnya
di zaman sekarang akses untuk belajarnya itu udah luas banget sih dan banyak banget medianya. Tapi mungkin ya kadang kita yang bingung sih harus mulai dari mana. Tapi mungkin ya, hal yang paling mudahnya ya lagi-lagi tadi sih coba bisa mulai searching di internet atau ya mungkin bisa juga ikut kayak semacam bootcamp atau dan lain sebagainya seperti itu sih. Tapi yang paling penting semangat sih. Itu dia semangatnya. Oke, bagaimana Mas Uston? Apakah jawabannya sudah jelas atau ingin dipertanyakan lagi? Oke, lanjut untuk pertanyaan yang ada di PPT. Next. Jadi kalau ada yang pertanyaan yang sekiranya kalian open mic itu akan lebih baik sih, kayak ya lebih seru aja gitu, jadinya lebih teknis gitu. Ini ada dari Fadlan Amin, Universitas Hasanuddin. Pertanyaannya, mengapa data science begitu penting di dunia digital? Bisa langsung dijawab, Pak Faisal. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih kepada Fadlan dari Universitas Hasanuddin. Nah, jadi ini sebenarnya juga udah kita bahas juga tadi di PPT yang tadi. Lagi-lagi sekarang data itu jadi semacam minyak yang baru ya, sumber minyak yang baru di mana sekarang hampir semua industri itu udah berbasis data untuk membuat kebijakan mereka. Jadi kayak sebelum mereka membuat kebijakan pasti mereka bakal merujuk nih kira-kira suara yang dihasilkan dari datanya itu seperti apa. Apakah sekiranya kebijakan yang mereka ini sudah sudah di accepted lah oleh data, oh datanya ada nih, data-datanya oke nih kita bisa lanjut seperti itu sih. Dan itu segitu pentingnya sih data science itu. Lagi-lagi tadi kan data science ini fungsinya kan untuk menggali insight dari sebuah data tadi, ilmu untuk menggali insight dari sebuah data. Karena pada zaman sekarang datanya sudah banyak banget, apalagi kita masuk ke era big data di mana ya tadi sekarang udah nggak ada batas salah terkait data, karena lagi-lagi keseharian kita aja udah bisa dijadikan sebuah data kan, misalkan kayak kita di track Google dan lain sebagainya, itu kan udah menjadi sebuah data. Datanya udah cukup banyak banget, dan di mana ada data di situ diperlukan ilmunya kan, yaitu data science. Dan ya setelah ada juga orang yang perlu lagi-lagi menerjemahkan kan, yaitu seorang praktisi data, menerjemahkan dari bahasa data yang mungkin terdengar aneh itu, tapi menjadi sebuah informasi yang penting bagi masyarakat seperti itu. Oke, baik Kak. Ini ada dari Azibni lagi nih yang bertanya. Mungkin Azibni ini bisa on mic gitu ya, biar tanya jawabnya enak sama Kak Faisal. Halo? Kak, bisa Kak? Baik, saya baca pertanyaannya Mas ya. Saya kan lagi menggiati data, termasuk data scientist. Nah, beberapa teman saya itu ada yang dia itu data scientist, tapi dia itu magangnya itu di business intelligence. Itu bedanya apa ya Pak Mas gitu? Soalnya saya rasa emang ada bedanya sih ya, mungkin dari segi pengetahuan bisnis ekonomi atau dan lain sebagainya. Terus pertanyaan selanjutnya itu, apakah tidak apa kalau misalkan seorang data scientist itu hanya memahami bahasa Python dan SQL saja? Karena beberapa bahasa pemrograman yang digunakan oleh analis itu ada R seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke. Jadi itu sebenarnya bedanya data scientist sama BI ya, kita istilahnya BI, Business Intelligence Specialist ini. Jadi itu Business Intelligence ini sebenarnya dia hampir mirip sama, ya sebenarnya bisa dikatakan hampir mirip atau sama dengan data analis gitu. Jadi kalau secara pekerjaan tuh sebenarnya data analis sama data atau BI spesialis ini tuh dia dari mulai tadi getter, jadi dari mulai dia mengambil data dari database, terus setelah itu mereka coba visualisasikan dalam bentuk
report atau dalam bentuk istilahnya dashboard itu ya, kayak dashboard itu kumpulan-kumpulan grafik itu. Jadi seperti itu sih bedanya. Nah, kalau misalkan data scientist ini sebenarnya versi advance-nya lagi sih, dia juga sebenarnya melakukan tugas yang data analis dan BI spesialis ini lakukan, tapi ditambah lagi kira-kira dari misalkan dari informasi dashboard itu, misalkan kayak oh ternyata nih ada kecenderungan kayak misalkan tadi itu contoh misalkan kayak iklan ini punya tren kalau misalkan iklannya naik penjualannya juga naik. Nah si data scientist ini dia tuh ngebuat model lagi nih, dia tuh mau ngeprediksi kira-kira tadi berapa banyak iklankah yang dibutuhkan, yang kira-kira bakal dibutuhkan untuk meningkatkan penjualan. Jadi kayak data scientist ini sebenarnya versi advance-nya lah. Jadi mungkin kadang juga orang-orang tuh bilang kayak data analis itu atau BI spesialis itu tuh junior data scientist gitu. Jadi kayak sebelum langsung merangkak, sebelum langsung memasuki sebelum jadi data scientist biasa jadi data analis terus, terkadang seperti itu sih. Jadi kayak ini versi-versi juniorannya sih. Dan nah terkait perlu apa enggaknya belajar bahasa R, sebenarnya ini depends dari kebutuhan perusahaannya sendiri sih. Terkadang emang terkadang misalkan perusahaan yang emang dia butuh kita belajar R juga gitu, karena R ini sebenarnya ya versi lebih statistikanya gitu kalau dibandingkan sama Python gitu. Tapi lagi-lagi itu sesuai sama kebutuhan sih. Tapi so far sih lebih kecenderungan lebih banyak pakai Python sih kecenderungannya. Tapi lagi-lagi itu disesuaikan sama kebutuhan perusahaan yang bakal kalian lamar sih. Apakah bakal pakai R maupun tidak. Izin menanggapi Mas. Oh, ya. Berarti kalau misalkan kita mau meniti karir di data ya, berarti awal-awalnya mendingan lebih baik ke data analis atau business intelligence terlebih dahulu ya Mas, sebelum ke data scientist seperti itu. Kalau dibilang lebih baik, nggak gimana ya, maksudnya nggak bisa jawab apa lebih baik sih. Jadi tapi maksudnya kalau mau memulai nggak masalah, tapi kalau misalkan mau langsung ke data scientist juga nggak masalah gitu. Soalnya saya mikirnya kalau misalkan nanti langsung ke data scientist kan saingannya berat, terus pekerjaannya kan katanya lebih kayak gitu. Iya bang, lumayan sih. Boleh. Bukan lebih baik tapi boleh bang. Makasih Mas. Iya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari peserta yang lain? Bisa raise hand atau menuliskan di kolom komentar. Ini ada dari PowerPoint, dari Kak Avicenna Ma'ruf Alifin dari UISI. Bagaimana dampak apabila data science tidak dikelola dengan baik? Apakah berdampak pada hasil akhirnya? Mungkin Kak Faisal bisa langsung menjawab. Ya, terima kasih kepada Alfi atas pertanyaannya. Jadi dampak apabila data science ini tidak dikelola dengan baik, dan apakah berdampak pada hasil akhirnya. Sebenarnya lebih ke kalau misalkan dia nggak dikelola dengan baik, lebih ke sayang dan juga lagi-lagi takutnya tidak tepat tujuannya. Misalkan datanya itu berkata bahwa masyarakatnya itu misalkan perlu diberikan edukasi, terkait X, tapi ternyata lagi-lagi datanya itu nggak dikelola dengan baik, malah akhirnya menghasilkan keputusan di mana masyarakatnya itu harus diberikan edukasi ya gitu. Berarti kan akhirnya tidak tepat sasaran ya. Nah itu sih, itu akan mengaruh juga sih ke dampak hasil akhirnya. Misalkan kita sudah membuat goal, kita pengennya seperti ini, tapi ternyata hasilnya malah seperti yang lainnya gara-gara lagi-lagi datanya itu nggak dikelola dengan baik. Itu sih. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, Kak. Operator bisa di next. Ini pertanyaan terakhir.
Ahmad Zidni dari Universitas Jember, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan pertama sebagai data analis atau data science? Oke, makasih Siti atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara mendapatkan pekerjaan pertama sebagai data analis ataupun data scientist? Sebenarnya balik lagi ke tadi poin di mana kita bagaimana cara kita untuk memulai karir sebagai seorang praktisi data. Jadi tadi pertama kan kita coba build project dulu, kita coba bikin project. Terus nah sebenarnya penting juga ini terkait LinkedIn ini sih, atau untuk sarana personal branding kalian sih. Jadi mungkin kalian juga bisa mulai connect dengan ya para praktisi data, misalkan kayak kalian connect sama data analis maupun data scientist misalkan di Gojek, di Tokped dan lain sebagainya. Jadi guna untuk memperluas networking kalian. Jadi setelah tadi kalian udah bikin project, kalian share hasilnya itu ke LinkedIn kalian. Ya harapannya tadi harapannya orang-orang yang kalian tadi connect tadi tuh ngelihat nih postingan kalian kayak wah tertarik nih dari dia nih buat modelnya oke nih, dari dia wah hasilnya menarik, cara dia nyampein insight-nya itu keren banget lah pokoknya. Nah dari situ tuh baru terkadang pun dari orang tadi ngelihat postingan tadi bakal bisa nge-LinkedIn kalian, nge-DM kalian di LinkedIn dan bakal menawarkan posisi ya tadi sebagai seorang praktisi data. Yang sebenarnya mulai coba-coba juga mulai ya apply lagi mulai apply sih. Dan ya sebelum mulai apply tadi pun juga kalau bisa kalian juga udah kasarannya kalian udah bawa bekal lah, kalian tadi udah misalkan kalian ikut pelatihan terkait data science atau terkait pelatihan misalkan terkait data visualization yang dibutuhkan sebagai seorang data analis seperti itu sih. Jadi ketika kalian ada sebuah value, ada sebuah nilai yang kalian bawa ketika kalian juga nanti misalkan dipanggil untuk wawancara juga, itu juga sebagai bahan bakar kalian, sebagai bahan baku kalian untuk ya menceritakan kira-kira proyek-proyek apa aja yang udah pernah kalian tangani, ataupun kira-kira kalian udah pernah ya tadi ngelakuin proyek apa aja yang udah berhubungan sama data analis maupun data scientist. Seperti itu sih. Semoga menjawab. Baik, untuk sesi tanya jawab ini sudah selesai. Mungkin sebelum mengakhiri dari Kak Faisal ada kata-kata penutup, Kak, dipersilahkan. Mungkin sebelum mengakhiri, bagi peserta, jangan lupa mengisi link absensi yang tersedia di kolom chat dan juga meng-capture webinar ini karena untuk bukti kehadiran. Baik, untuk acara webinar hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Faisal selaku pemateri dan peserta yang sudah mengikuti webinar ini. Saya selaku moderator pamit undur diri dan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau perbuatan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anggun yang sudah memandu jalannya pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Dan terima kasih juga kepada Kak Faisal selaku pemateri yang sudah memberikan ilmu dan pengalamannya. Semoga apa yang diberikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua.
Tak terasa tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum menutup acara hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan teman-teman untuk mengikuti acara webinar hari ini dan mengingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Dan juga jangan lupa melakukan capture untuk bisa mengisi absensinya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.